Mengulangi pernyataan Presiden Joko Widodo, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas partisipasi penuh dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM yang telah kita terapkan sejak 3 Juli 2021. Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus sebagai kelanjutan dari PPKM darurat telah berkontribusi terhadap turunnya angka konfirmasi kasus harian, turunnya jumlah kasus aktif, meningkatnya kesembuhan, dan bertambahnya ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Maka dari itu kami sampaikan kepada semua pihak, tenaga kesehatan, para prajurit TNI, anggota Polri, para relawan, dan juga media yang telah mendukung perkembangan baik ini. Terbuktikan kalau kita bersama-sama, kita kerja atas pandemi, ternyata kita bisa melalui masa-masa kritis di beberapa minggu lalu. Terima kasih khususnya juga kami sampaikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah, kota dan kabupaten berikut ini. Kota dan Kabupaten Blitar, Kota dan Kabupaten Mojokerto, Bondowoso, Salatiga, Bantul, Jogja, Sleman, Purworejo, yang kompak saling mendukung menurunkan mobilitas untuk mendukung kesuksesan PPKM darurat. Anda semua teladan kami, matur sembah nuwun. Tindakan sederhana seperti tinggal di rumah, mengurangi berpergian keluar rumah, itu mampu menurunkan kasus, karena resiko tertular jadi minimal. Perlu Bapak Ibu ketahui, kemampuan penularan varian Delta itu lebih cepat, bahkan 2-3 kali lebih mudah dan cepat dibandingkan varian awal pada masa pandemi. Apabila varian awal bisa menulari 2 orang, varian Delta ini bisa menulari 6-8 orang dalam sekali kontak dengan pasien atau droplet yang mengandung virus. Jadi, kita yang memilih untuk tinggal di rumah atau sangat selektif berpergian, hanya kalau sangat terpaksa atau ingin pergi ke sentra vaksinasi. Apalagi menjaga jarak dan menjauhi kerumunan adalah kontributor dari membaiknya situasi saat ini. Tentunya apresiasi kami juga kepada mereka yang saat terpaksa keluar rumah selalu memakai masker dan tidak melepasnya saat bertemu dengan orang lain. Menurut laporan Satgas Penanganan COVID-19 minggu lalu, 9 di antara 10 orang Indonesia sudah memakai masker. Ini bagus. Tinggal kita ajak yang satu lagi agar kekompakan kita sebagai warga yang bertanggung jawab semakin terlihat. Inilah yang kita sebut sebagai universal masking. Semua wajib pakai masker. Masih ingat kan? Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Saya juga sudah terangkan pada akhir minggu lalu bahwa masker ganda, yaitu kombinasi masker medis dan masker kain, memiliki daya saring atau filtrasi yang tinggi, sampai 90%. Nah, ini penting sehingga kita bisa melindungi diri kita dengan lebih efektif. Bapak Ibu sekalian, juga tetaplah terapkan cuci tangan sesering mungkin dengan langkah yang benar, agar tangan kita bersih dan bebas dari kuman. Tangan bersih juga mampu melindungi kita dari penyakit penyebab batuk pilek atau flu musiman, penyakit diare, serta pneumonia yang masih menjadi masalah utama yang menyebabkan lebih dari 1.700 kelompok anak, terutama usia 29 hari hingga 11 bulan di tahun 2019. Jadi, selain 3M mencegah COVID-19, protokol kesehatan termudah tersebut juga semakin menyehatkan diri kita dan terhindar dari penyakit lain yang masih ada di luar masa pandemi ini. Jadi peran kunci kita mendukung keberhasilan PPKM adalah dengan disiplin protokol kesehatan. Insya Allah minggu ke depannya keadaan semakin membaik dan kegiatan masyarakat akan lebih banyak yang dibuka lagi. Amin. Bapak Ibu sekalian, namun saat ini kita masih punya pekerjaan rumah yang besar. Kita masih harus menekan angka kematian. Lantas bagaimana caranya? Mari kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia berikut tentang korelasi angka kematian dengan upaya pengendalian COVID. Dari sisi deteksi, ini yang paling penting. Karena kalau ini terlampau rendah, kita akan telat mengetahui siapa yang terkena, sehingga kematiannya tinggi. Kita kasih target per kabupaten kota,
bahwa kalau positivity rate-nya di bawah 5, sesuai dengan aturan WHO, ya kita tesnya 1 per 1000 per minggu. Supaya kita lebih cepat tahu orang yang sakit siapa, cepat kita karantina supaya tidak menularkan, dan yang butuh perawatan cepat kita rawat sehingga bisa mengurangi kematian. Jadi, intervensi pertama adalah meningkatkan jumlah pemeriksaan atau tes, agar kita dapat mengetahui yang sebenar-benarnya peta penyebaran, agar pelacakan dapat dilakukan dengan cepat, isolasi segera diterapkan dan kesembuhan naik pesat, dan kematian dapat kita tekan seminimal mungkin. Tingkat pemeriksaan yang kurang akan membuat Indonesia dan bahkan dunia jadi buta untuk memahami di mana penyakit itu berada dan bagaimana perubahannya. Tanpa tingkat pengujian yang lebih baik, kita tidak dapat melawan penyakit tersebut atau mengurangi resiko munculnya varian baru yang lebih berbahaya. Pemerintah yang siapkan sistem dan tenaga kesehatannya. Sedangkan peran kita, masyarakat, apa? Siap dan berani untuk dites, serta jujur saat dilacak. Intervensi kedua adalah mempercepat laju vaksinasi. Fakta sains telah membuktikan bahwa vaksin ini efektif melindungi kita dari kesakitan berat, perawatan rumah sakit, dan bahkan kematian. Hasil penelitian yang diterbitkan di New England Journal of Medicine tanggal 7 Juli 2021 menyatakan results vaksin Sinovac efektif mencegah COVID-19, termasuk penyakit parah dan kematian. Penelitian yang dilakukan dari 2 Februari hingga 1 Mei 2021 dan kepada sekitar 10,2 juta orang menunjukkan efektivitas yang tinggi untuk pencegahan rawat inap, untuk pencegahan masuk unit gawat darurat atau UGD, dan untuk mencegah kematian terkait COVID-19. Sedangkan temuan Canadian Immunization Research Network atau CIRN yang pada medRxiv atau arsip online gratis untuk manuskrip pracetak dalam bidang medis, klinis, dan ilmu kesehatan menunjukkan bahwa bahkan 1 dosis dari AstraZeneca dapat memberikan perlindungan substansial terhadap semua jenis varian SARS-CoV-2 yang menjadi perhatian utama, yaitu Beta, Gamma, Delta. Semuanya adalah varian virus penyebab COVID-19, dan peneliti menyimpulkan bahwa 2 dosis lengkap akan memberikan perlindungan yang lebih tinggi. Bagian pemerintah menyiapkan suplai vaksin yang sekarang sudah berjumlah hampir 180 juta dosis. Dan kita tentunya dengan semangat persiapkan diri divaksin. Nah, kalau sudah, ajak yuk, daftarkan, antarkan dan temani orang tua, keluarga, tetangga, kenalan kita. Dan ingat hasil penelitian tadi, vaksinasi menekan angka kematian karena COVID-19. Artinya, vaksinasi menyelamatkan nyawa.